Oke, halo guys. Saya Edwin Ibrahim Salim dengan NIM 22115315. Di sini kita ini sudah kedatangan tamu spesial nih. Dia adalah mahasiswa yang sangat berprestasi, yang bisa menginspirasi kita semua. Salah satu contoh prestasinya yang berhasil, yang dia wujudkan, itu impiannya untuk magang di Jepang, teman-teman. Hari ini kita akan mengungkapkan bukti nyata di balik kesuksesan luar biasa oleh Kak Rena. Halo Kak Rena. Halo. Oke. Gimana sih bisa menembus gerbang kesempatan di negeri Jepang? Apa saja rahasia, tantangan, dan pelajaran berharga apa aja yang ia petik yang bisa kita ambil untuk menjadi motivasi kita bersama. Oke, langsung aja sih kita ke pertanyaannya aja, Rena. Pertanyaan yang pertama itu gimana sih cara mengambil kesempatan Kak Rena ini bisa magang di internasional, terutama spesifik di Jepang? Itu gimana Kak Rena bisa melihat peluang tantangan itu? Yang pertama itu karena ada mata kuliah bahasa. Jadi di kampus saya tuh bahasa nggak cuman bahasa Inggris, tapi ada bahasa Prancis, Cina, Jepang. Dan kenapa saya tertarik ke Jepang? Karena melihat peluang gaji ya. Kalau bisa dilihat dari Indonesia, bisa dibandingin gaji di Indonesia sama di Jepang itu sangat-sangat berbeda. Dan untuk kinerjanya juga itu masuk di saya. Jadi kalau misalkan kalau kita bekerja keras dan di Jepang tuh sangat dihargai, jadi gajinya lebih besar juga kayak gitu. Oke, berarti kan di Jepang ini kan juga mencapai kesempatan itu kan bukan hal yang mudah. Ada nggak sih tantangannya dari awal ketika kita mengambil kesempatan itu? Ada. Itu dari bahasa ya. Jadi sebelum kita magang ke Jepang itu kita diharuskan untuk mengikuti kelas bahasa, di mana setiap harinya itu jadi penilaian. Jadi kalau misalkan kita pengen cepat berangkat nih ke Jepang, berarti kita harus menguasai bahasanya dulu. Jadi sebelum kita berangkat ke Jepang itu ada tahapan-tahapan kayak wawancara, kita bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Jepangnya atau enggak, itu bisa jadi penilaian sih. Susah nggak sih Kak ketika udah sampai Jepang untuk beradaptasi di lingkungan sana? Pasti kan berbeda tuh. Betul. Kalau dibilang susah sih, karena mungkin orang Jepang kan punya kepribadian berbeda ya sama kita ya, kayak seperti on time, terus pekerjaannya memang harus diselesaikan di hari itu juga gitu. Berarti Kak Rena ini termasuk orang yang on time dan ada jiwa kepemimpinannya ya pasti ya? Bisa dibilang seperti itu. Oh, berarti Kak Rena ini salah satu orang yang memiliki sifat Korealis, teman-teman. Jadi Korealis itu sifatnya seperti itu, Kak Rena. Dia memiliki jiwa kepemimpinan dan dia juga orangnya teliti dan sangat on time. Cuman kalau saya ketahui ya dari pembelajaran yang saya ambil di kuliah saya ini, spesifik itu tuh video ini itu di mata kuliah kecakapan antarpersonal. Jadi orang Korealis itu adalah orang yang sulit untuk menerima pendapat orang lain, Kak Rena. Apakah Kak Rena itu yang seperti itu? Pendapat orang lain? Iya, sulit. Ya, kalau dari saya pribadi, saya memang orang yang susah untuk dikasih tahu, maksudnya susah untuk dikasih masukan gitu. Tapi, karena punya pandangan sendiri gitu. Oh, punya pandangan sendiri. Berarti belum ada ya solusi untuk menyelesaikan hal itu? Belum ada. Ya sih, kalau saya baca-baca juga kalau orang Korealis itu biasanya keras kepala Kak. Tapi ya bukan keras kepala ya teman-teman. Jadi lebih ke ada pemahaman tersendiri lah di dalam diri gitu. Oke. Jadi selama tantangan itu semua juga sudah kita ketahui bagaimana Kak Rena ini bisa mengambil kesempatan, melihat kesempatan juga gitu. Dari seluruh pengalaman Kak Rena, itu pengalaman yang paling berharga di sana itu apa ya? Kerja bareng sama orang Jepang sih. Apa tuh bedanya orang Jepang dengan orang Indonesia? Nah, mungkin lebih mereka itu lebih on time dan lebih disiplin ya? iya, dia lebih terstruktur sih. Jadi kerjanya kalau misalkan dia dia dapat job desk yang itu, dia harus mengerjakan itu aja. Jadi kalau di Indonesia kan kadang kita nih sebagai
kerja di Indonesia kadang job desk-nya tuh nambah, tapi kalau di Jepang enggak sih. Jadi kalau misalnya kita udah job desk-nya satu, ya udah kita ngerjain itu aja gitu. Oke. Berarti sangat ini ya, bisa menginspirasi teman-teman semua ya kalau teman-teman pengen ke Jepang juga gitu. Kalau kata-kata motivasi buat teman-teman yang pengen mengikuti langkah Kak Riana itu apa sih motivasi? Kalau menurut aku, kita sebagai mahasiswa kayaknya nggak cukup untuk belajar satu bahasa aja sih. Jadi mungkin kita harus lebih dari satu yang nanti kemungkinan kedepannya bisa digunain buat nolong kita juga buat karir ke depannya. Oke. Gitu ya teman-teman. Ini teman-teman harus bisa dengerin dan semoga bisa sangat memotivasi teman-teman dan pemirsa yang nonton. Oke, terima kasih banyak Karina. Mungkin kita akan bertemu di kesempatan lain lagi. Saya juga sangat berterima kasih sudah meluangkan dan menyempatkan waktu yang banyak di sini. Oke, terima kasih.